Hey, welcome to Hex Investigation. Oke, balik lagi nih sama Alvin Fajrin di sini di channel Hex tentunya. Dan malam ini kita bakal bukain lagi nih email-email yang udah masuk ke emailnya Hex. Karena di komen Hex Investigation yang terakhir kemarin itu banyak banget nih, kayaknya pada semangat banget gitu kan, bikin setiap hari dong gitu. Ya udah, aku usahain buat bikin setiap hari gitu. Karena ya emang emailnya juga masih banyak juga gitu yang numpuk. Jadi ya it's okay. Kalau kalian mau kirim-kirim silahkan loh. Kalian nemuin video horor di TikTok, mungkin di Facebook, mungkin di YouTube, mungkin di Instagram, mungkin silahkan kirim aja ke emailnya Hex yang ada di kolom description. Ya sebelum kita masuk ke email yang pertama, kita ngobrol-ngobrol dikit gitu. Gimana nih kemarin tentang video nyobain Randonautica? Apakah kalian cukup tertarik gitu? Apakah kalian suka gitu sama konten yang seperti itu? Ya kayaknya sih jawabannya suka sih. Dilihat dari antusiasnya ya. Tapi gini cuy, ada beberapa yang pengen aku garis bawahi gitu dari konten itu dan dari video itu. Yaitu adalah tentang konsep dari video tersebut. Ya banyak banget yang mempersepsikan bahwa itu adalah video outside room. Ya sebenarnya itu bebas-bebas aja, toh secara teknis memang kan di luar gitu kan, outside room gitu. Jadi iya benar, cuman ya perbedaannya adalah aku nggak bener-bener cari apa ya, penampakan atau bener-bener cari tempat horor dan sebagainya. Aku cuman bener-bener ngikutin apa yang ada di aplikasi tersebut gitu aja. Jadi ya jangan menganggap bahwa video itu pengen uji nyali kah, atau pengen cari tempat horor kah, atau pengen cari penampakan kah? Enggak. Itu bener-bener video ya main-main aja, cuman pengen main nyobain Randonautica. Dan kebetulan nih ternyata waktu kemarin nyobain itu seru banget karena aku nggak nyoba ngecek dulu gitu kan tempatnya kayak gimana pakai street view dan sebagainya. Jadi surprise aja, apa yang bakal kita temuin di sana tuh bener-bener surprise gitu. Yang dimana kemarin malah nemuin masjid gitu kan, itu random banget sih, itu aneh banget. Kenapa kok masjid jadi tempat tujuannya, aku juga bingung gitu. Nah sebenarnya yang pengen aku garis bawahi adalah itu. Jadi kesenangan dari konten tersebut adalah pure adventure ya, bukan bermaksud untuk mencari hantu atau semacamnya. Jadi kalau misalnya nanti aku bikin konten kayak gitu lagi, ya aku cuman pesen tolong turunkan ekspektasi kalian, karena di video tersebut ya gak bakal ada namanya penampakan mungkin dan sebagainya. Dan emang gak dibuat-buat sama sekali, bener-bener gak dibuat-buat, di setting, di gimmick dan sebagainya. Bener-bener gak ada hal-hal semacam itu sama sekali. Jadi ya pure aja, kalau nyampainya di masjid ya nyampainya di masjid, nggak terus aku belokin ke tempat gelap dan sebagainya, enggak sama sekali. Jadi gitu ya cuy ya. Ya semoga pesan itu tersampaikan gitu aja sih. Ya udahlah, kita langsung aja nih masuk ke email yang pertama. Nah email yang pertama ini dari Riko Agung. Ini cukup menarik banget ya, dan jujur aja aku senang banget si Riko Agung ini kirim di email dengan konsep seperti ini ya, yang dimana dia membahas tentang asumsinya mengenai penampakan yang mirip kuntilanak di video Hex Investigation yang terakhir kemarin. Nah di sini dia sampai kirim nih 3 picture ya, 3 gambar. 2 gambar itu screenshot dari video Hex Investigation yang kemarin, dan 1 gambar itu gambar yang dia gambar sendiri gitu untuk menggambarkan asumsinya tersebut. Ini keren banget cuy, aku suka banget. Jadi kalau misalnya kalian ada yang pengen buat membahas dengan cara seperti ini, silakan kirim ke emailnya Hex juga. Oke, nah kita baca dulu nih emailnya. Selamat malam Bang Alvin. Oke, selamat malam Riko, dan terima kasih by the way. Di sini saya berasumsi tentang kiriman foto mirip kuntilanak barusan atau kemarin yang dikirim dari akun Yoga YT. Menurut saya itu bukan penampakan kuntilanak atau penampakan apapun, tapi itu kayak sebuah pohon yang salah satu dahan atau cabang kayunya dipotong dan sebuah kain atau mungkin handuk sehingga membentuk seperti muka dan rambut. Dan garis di bawahnya yang menurut Bang Alvin itu kayak bajunya, itu adalah batang pohon yang kena cahaya dari kiri foto. Oke, mungkin segitu aja asumsi saya. Jika salah atau ada pendapat lain, saya minta maaf. Terima kasih. Nah ini seru banget karena bisa diperdebatkan gitu ya. Oke, kita coba buka aja deh ini satu persatu gambar yang dia kirimkan. Oke, ini adalah gambar pertama. Nah gambar yang pertama ini adalah
capturean dari video Hex Investigation yang sebelumnya, dan dia cerahkan, dia naikkan exposure-nya ya, penampakannya jadi terlihat seperti ini nih. Dan ini dia adalah gambarnya. Oke, aku minta buat kalian nggak menilai gambarnya ya. Di sini bukan urusan gambarnya bagus atau jelek dan sebagainya. Enggak, ini benar-benar cuman dia menggambarkan untuk memperlihatkan secara visual asumsinya gitu. Dan ini keren banget berarti. Oke, ini adalah gambar dari asumsi apa yang dia lihat dari foto yang tadi ya. Coba kita cocokkan deh. Oke, ini adalah batang pohonnya, gede banget. Oke. Terus ini dia sih yang aku nggak ngerti kenapa di sini ada lobang. Oh, ya, ini mungkin yang dia maksud dengan dahan yang dipotong ya. Oke, berarti sebenarnya dia pohonnya tuh ada dahannya gitu, terus dipotong dan di atas dahannya itu ditaruh kain gitu. Ya mungkin emang ada yang nyangkutin kain di situ aja. Dan ini dahannya dan ini dahannya. Kita lihat lagi nih gambarnya. Ini menurut dia bagian ini adalah batang pohonnya. Terus ini adalah dahan pohon yang kepotong dan ini di sini ada dahan lagi nih. Dan ini adalah kain. Menurutku bukan handuk sih. Bisa jadi ini kain atau ya, ini karung. Oke? Atau ini karung. Bisa jadi ini karung. Ya, bisa jadi sih. Ini bagian dahannya. Oke, ini make sense. Ini masuk akal sih. Cuman sekali lagi kita nggak bisa 100% ya mengatakan bahwa ya itu pohon gitu. Karena bagaimanapun ini terlalu terlalu nggak jelas gitu buat kita langsung pastikan bahwa itu udah pasti pohon gitu sih. Bisa jadi itu tembok cuy. Yang mungkin juga di sini sebenarnya ada pagar tembok gitu, cuman nggak kelihatan karena gelap. Terus di sini ada tiang temboknya yang biasanya gapura gitu, ya kan? Kalau misalnya jalan masuk itu kan ada gapura 2 gitu kan, agak tinggi, lebih tinggi daripada pagar temboknya. Tapi aku sangat apresiasi sih. Aku sangat apresiasi. Oke, ini keren banget. Sekali lagi terima kasih Riko Agung ya. Asumsimu cukup masuk akal dan aku seneng karena kamu mau untuk berpikir tentang hal yang lain, nggak melulu tentang hantu, penampakan dan sebagainya. Keren. Oke, kita lanjut nih ke email yang berikutnya. Yang berikutnya ini dari Yoko Pratama. Oke, Bang, menurut lo gimana nih Bang? Gua sih merinding, tapi nggak tahu real atau fake. Kejadiannya udah lama, dulu sempat viral dan ini gua coba cari videonya lagi. Wah, makasih nih udah effort buat cari videonya lagi. Oke. Dan di sini gue dapat videonya dari YouTube orang dan sepertinya bukan dia yang merekam atau lebih tepatnya video orang diuploadnya ke channel YouTube-nya. Karena di situ dibilang ada part 2-nya, tapi gue lihat ke channel YouTube-nya nggak ada part 2-nya. Coba lu lihat videonya Bang. Sukses buat kau Bang. Salam Horas Medan. Siap, salam Horas Medan ya. Hai Medan by the way. Oh, yang pertama ini ternyata screen capture ya. Oke, ini screen capture dari pengunggahnya dan katanya si Yoko Pratama ini kemungkinan bukan Henry ini yang membuat video tersebut, tapi dia cuma re-upload aja. Oke, tapi aku nggak tahu ya pastinya seperti apa. Kalau misalnya ada yang mau mengaku gitu, ini video siapa, silahkan komen aja di bawah. Mungkin kita bisa tanya secara langsung, itu seru loh cuy, ya kan? Tanya secara langsung gitu, webcaman mungkin ngobrol, buat cerita pengalamannya waktu kejadian video ini seperti apa. Oke, kita langsung aja nih. Coba tonton bareng aja videonya seperti apa. Oke, aku udah siap. Gimana sama kalian? Udah pakai headset kalian? Ya mungkin kalian pengen mendalamin video ini juga gitu. Kita tonton aja langsung nih videonya. Kisah nyata yang kami alami saat masih kuliah di Bandung. Wah, ini menarik banget sih. Penampakan pocong yang tertangkap kamera dan kami saksikan dengan jelas di lantai 2 rumah kontrakan mahasiswa di Sarijadi. Wow, belum apa-apa aku udah merinding. Nggak tahu kenapa nih ya. Belum apa-apa nih aku udah merinding nih. Oke. Ini terkesan kayak apa ya, dokumenter gitu. Jadi horornya kerasa gitu. Oke, kita lanjut ya. Halo, belum siap. Ferry. Saya Ferry, bintang tamu. Oke, stop di sini dulu ya. Bentar, ada yang pengen aku bahas. Yang pertama, ini video menarik banget karena ya ini kayak dokumenter gitu. Nyalain kamera, shot sana sini gitu kan. Terus di sini kita bisa lihat juga ini ada tanggalnya, tanggal 19 bulan 9 tahun 2003. Itu kenapa gambarnya pecah banget ya. 2003 cuy. 2003. Oke. Ini berarti sekitar 17 tahun yang lalu men. Keren. Oke, kita lanjut ya. Andre. Uci.
Mana Norden? Den? Saya mau kencan. Temen gua takut banget. Malam Jumat dan kami sibuk menceritakan kisah horor. Kayak kayu gitu tapi kayak tangan. Kayu di nikah gitu kayak tangan gitu. Terus pas itu ada anak-anak. Nah, terus ada anak-anak terus dia terus lewat gitu. Pada nggak takut gitu tanya. Ya apaan bener itu tangan? Sama anak-anak itu bener itu emang tangan bener. Kenapa emang nggak takut gini kata anak itu. Tangan ini emang selalu gini. Terus keluar itu dari kuburan maksud saudara. Oke. Maksud saudara. Jadi menurut saksi keluar tangan dari kuburan. Oke, sampai sini kita bahas dulu sedikit. Tadi disebutkan kalau ini terjadi di rumah kontrakan mahasiswa, ya. Ingat di situ. Jadi kenapa ini anak-anak pada kumpul? Ya karena mereka satu rumah. Nah, suatu hari pada malam Jumat mereka terus kumpul-kumpul ya seperti biasa kan ya kalau anak mahasiswa satu kontrakan entah nyanyi-nyanyi bareng dan sebagainya ya, atau main PS bareng gitu. Kali ini mereka cerita-cerita horor. Ya, ini build up yang bagus banget ya untuk sampai ke bagian horornya nanti. Ini bagus sih. Oke, ada telepon untuk saya. Posisi telepon di lantai 2. Oke. Ini setelah cerita-cerita horor tadi ya. Dan kesan kamera infrarednya itu nambah gitu loh. Nambah keseramannya gitu. Oke. tuh cacing gede. Nah, Mana manusia ya sama Tresno juga mau nyorot ini bisi. Tiba-tiba ada aroma bunga melati dan kemenyan. Oke. Wangi sumpah. Tuh anjing enggak sih. Tuh kawan-kawan di sini. Alam. Hop. Udah. Ya. Oke. Langsung merinding ya. Langsung merinding sih. Langsung merinding parah. Oke. Ini keren sih. Oke, kita lanjut dulu aja deh sampai selesai videonya ya. Tresno tungguin sini. Tuh, duduk kan. Bawa apaan? Bawa. Pocong kedua duduk di anak tangga bawah. Serius? Masuk. Serius? Bersambung aksi penangkapan pocong di Pocong Part 2. Bentar. Kita ulang di bagian ini ya, cuy. Aku penasaran sih. Pocong yang kedua berarti ada 2 pocong di sana. Yang satunya di jendela tadi, yang satunya lagi duduk di tangga. Oke. Sayangnya kameranya nggak nyampe cuy. Sampai ke pocong yang kedua nih. Iya, nggak nyampe. Yang ngebawa kamera belum sempet sampai bawah. Tapi temennya yang paling depan ini itu udah lihat duluan. Itu kenapa dia terus langsung lari naik lagi. Masuk. Aku penasaran sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa ya. Aku justru malah lebih fokus ke konsep dari videonya gitu. Aku nggak tahu. Bener-bener nggak tahu. Apakah ini real atau ini fake atau ya ini skenario aja. Memang mereka bikin film dokumenter gitu semacam itu. Terus ada penampakan dan sebagainya. Nggak tahu juga. Yang dimana di zaman 2003 itu masih jarang banget orang pakai kamera dan bikin video-video semacam ini gitu loh. Masih jarang banget. Jadi ya mungkin video ini dulu di tahun itu pernah bener-bener viral dan dipercaya. Tapi untuk sekarang ya jelas apa ya, literasinya pasti udah hilang gitu. Ini siapa pembuatnya, anak-anak mana dan sebagainya. Pasti sulit banget gitu buat cari informasi lanjutan dari video ini. Jujur aku nggak terlalu mempermasalahkan sih tentang ini beneran atau enggak. Yang pasti ini sangat menghibur buat aku. Ini bener-bener kayak film dokumenter aja gitu. Dan pengemasannya cukup bagus. Terus serem. Udah itu aja. Kalau tentang realnya ya gimana aku tahu cuy. Yap, itu aja sih yang bisa aku komentari ya. Itu aja. Dan gimana menurut kalian? Seperti biasa ya, langsung tulis aja di kolom komentar. Apakah ini cukup menyeramkan, cukup menghibur, atau kalian percaya, atau mungkin kalian tahu informasi lanjutan dari video ini, atau bahkan mungkin kalian tahu part 2-nya di mana? Tolong
ya, kasih tahu di kolom komentar atau kirim aja linknya ke emailnya Hex. Oke, nanti kita bakal tonton bareng lagi. Dan itu aja, kita lanjut aja nih ke email yang berikutnya. Berikutnya dari Akta Husni Fadli. Menurut Hex, videonya asli nggak? Cukup singkat, padat, dan bikin bingung ya. Ya udah, kita tonton dulu aja nih videonya seperti apa. Nah, itu tadi dia videonya. Apakah kalian menemukan keanehan dari video tersebut? Jujur aja aku udah nonton videonya dan ada beberapa pertanyaan sih waktu aku nonton video ini. Oke, kita tonton lagi aja videonya bareng-bareng. Ada seorang, bukan seorang mungkin, sehantu atau apa, sesosok ya. Ada sesosok putih berambut panjang dan sangat tebal rambutnya ya, duduk di tengah-tengah pohon. Oke. Dan sosok itu nggak gerak sama sekali sampai akhirnya sosok itu kemudian tiba-tiba menghilang. Yap, gitu. Cara ngilangnya pun naik gitu kan. Oke, kita tonton dengan speed yang lambat ya. Nah, di bagian ini nih, di bagian dimana kuntilanak ini menghilang, dia sempat gerak bentar gitu kan. Dia sempat gerak, terus dia berhenti, dia bergerak, dia berhenti, dan dia ngilang ke atas. Ya. Sebelum dia terbang ke atas, dia tuh sempat opacity dulu nih. Maksudnya sempat jadi transparan dulu. Kalau ditanya bagaimanakah menurutku? Menurutku ini adalah editan. Oke? Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ada hal yang mencurigakan cuy. Tapi sebelumnya, aku penasaran nih, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian percaya, apa yang membuat kalian percaya kalau ini benar-benar penampakan kuntilanak? Dan kalau misalnya kalian nggak percaya, apa yang membuat kalian nggak percaya? Oke, coba dulu deh buat tulis di kolom komentar gitu sebelum nanti aku kasih opiniku. Yap, aku anggap kalian udah nulis nih di kolom komentar gitu kan, biar agak bedaan aja gitu. Kalau kalian nulis duluan kan kalian nggak bakal teracuni sama opiniku, ya kan? Nah, kenapa aku menganggap video ini adalah editan? Itu sebenarnya ada satu alasan yang menurutku cukup mencurigakan gitu ya. Di sini mencurigakan banget gitu. Mungkin kalau video ini editan, itu kesulitannya adalah randomnya pergerakan dari kamera. Ya kalau mungkin kalian editor pasti kalian tahu lah, itu sulit gitu kan. Kalau kameranya gerak terus, susah buat bikin objek tuh bisa ngilang gitu. Bukannya nggak bisa, tapi susah aja dan PR banget. Apalagi di kondisi gambar yang nggak sejelas ini. Dalam arti footage-nya nggak bener-bener jernih, nggak bener-bener jelas. Itu susah. Nah, tapi menurutku video ini itu tuh nggak bermasalah dengan pergerakan dari kamera tersebut. Karena ada sesuatu yang aku curigai adalah garis-garis dari video ini. Jadi kalau kalian lihat nih secara detail ya, ini tuh ada garis-garis nih cuy. Ada garis-garis gitu kan, garis-garis tipis gitu. Garis-garis ini entah kenapa aku merasa bahwa itu adalah monitor gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerekam monitor ya, mau kalian setting pencahayaannya seperti apapun, pasti tuh kayak ada garis-garisnya gitu. Kalian coba aja deh pakai HP kalian ngerekam TV, pasti ada garis-garisnya gitu kan. Nah, menurutku inilah yang dilakukan. Dalam arti yang gerak tuh ya kamera yang ngerekam layarnya. Kalau layarnya ya diem aja, tinggal ngeplay aja video gitu kan di layar komputer gitu, terus direkam dengan kamera yang gerakannya random. Jadi terkesannya kameranya gerakannya random menangkap penampakan yang bisa menghilang. Para editor pasti agak bingung gitu kan. Wah, ini kok bisa kameranya gerak sedemikian rupa dengan gambar yang nggak sejelas itu, tapi editannya bisa sebersih itu, seakan-akan itu nyata. Nah, padahal kemungkinan yang bisa dilakukan adalah dia ngerekam rekaman dari monitor
Itu kenapa ada garis-garis ininya. Yah, gimana pun itu cuman teoriku ya. Belum tentu benar. Itu cuman teoriku aja dan opiniku aja. Belum tentu benar sama sekali. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian ada yang berpikir hal yang sama aku atau curiga dengan hal yang sama aku dari video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya asumsi kalian sendiri, punya teori kalian sendiri, perkiraan kalian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Ini menarik banget cuy, ini menarik banget. Karena emang dari video ini aku nggak cari horornya, nggak cari seremnya, tapi cari bagaimana cara membuat ini gitu. Ya iseng aja sih, sebenarnya iseng aja gitu. Yap, itu aja kayaknya email-email yang kita buka untuk pembahasan kali ini. Dan itu cukup menarik menurutku ya. Gimana menurut kalian? Aku tetap butuh saran kalian, aku tetap butuh masukan dari kalian, aku tetap butuh opini kalian, asumsi kalian, aku tetap butuh. Karena itulah serunya dari konten ini. So silahkan tulis di kolom komentar, aku pasti bacain kok. Oke? Dan yang terakhir nih, jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian nih yang suka sama konten-konten seperti ini. Dan yang terakhir, bye, it's behind you now.